Siratikal mustaqim, amma ba'd. Jadi kita hari ini masih masuk yaitu bab yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang tersembunyi atas hamba-hambanya. Pada hikmah ini menjelaskan tentang yaitu kenapa kita ini sangat bergantung sama manusia, lebih percaya kepada manusia, takut terputus hubungan dengan manusia. Hati kita lebih kuat ke sana daripada Allah. Jelas, ya? Hati kita kuat sekali kepada manusia. Andaikan manusia menjanjikan ini, kita lebih percaya pada janji Allah. Jaminan ini lebih percaya dengan jaminan manusia daripada jaminan Allah. Nah, ini bab ini akan menjelaskannya. Ayo baca. Ayo baca. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Ya. Pemberian dari makhluk itu adalah sebuah kelebihan, dan penolakan dari Allah itu adalah suatu pemberian dan karunia. Ya. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, al-'ata' minallahi hirmanun. Pemberian dari manusia adalah hirman, yaitu hijab, sebagai penghalang atau dinding. Pemberian manusia adalah penghalang atau dinding antara kita dengan Allah. Wal man'u minallah, dan pencegahan dari Allah ihsanun, yaitu kebaikan. Jelas ya? Pemberian manusia adalah hirmanun, yaitu hijabun, adalah sebagai penghalang, sebagai dinding antara kita dan antara Allah. Dan penolakan dari Allah, pencegahan dari Allah, itu adalah ihsanun, kebaikan pada kita. Jelas ya? Jadi al-'ata', pemberian daripada apa? Manusia adalah dinding, yaitu hirman hijab, sebagai hijab kalau bahasa kita, pendinding atau hijab antara kita dengan Allah. Jelas. Wal man'u minallah ihsanun, dan penolakan dari Allah, pencegahan dari Allah, itu adalah kebaikan. Baca lagi, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Ya. Adapun pemberian dari makhluk itu adalah suatu kerugian. Ya, bukan kerugian sebenarnya. Memang kerugian, tapi sebenarnya hijab. Hirman hijab. Terus. Dan adapun penolakan dari Allah itu adalah suatu karunia. Ya, karunia, kebaikan, ihsanun. Ihsanun kan situ kan? Ya, kebaikan, karunia atau kebaikan. Jelas ya? Apa maksudnya? Idza a'taqal khalqu syai'a wa lam tara annahu minallahil mun'im. Ya. Fatuhibbuhum wa takhafu qati'atuhum fahuwa hirmanun hijabun bainaka wa bainallah wa fi dzalika mautu qalbika wa kaswatuhu wa nuqsanun fi maratibik. Jadi inilah yang nyebabnya mengapa kita ni kuat sekali bergantung sama manusia daripada bergantung sama Allah. Hati kita kuat sekali dengan
manusia ini, biarlah kita putus hubungan dengan Allah, jangan sampai putus hubungan dengan manusia. Ya. Di sini idza atakal khalqu syai'a, apabila seorang manusia, apabila makhluk memberikan engkau sesuatu. Maksudnya memberikan sesuatu ini bisa dia ngasih hadiah, sedekah, hibah, ataupun jual beli. Jual beli termasuk, ya, karena jual beli itu saling memberi. Yang pembeli memberikan uangnya, penjual memberikan barangnya. Jadi apapun, ya kan, apabila makhluk memberikan kepada engkau sesuatu dan engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan bahawa ini datangnya dari Allah yang memberikan nikmat ini, yaitu kita tidak melihat bahawa ini pemberian dari Allah, nikmat ini bukan, kita tidak melihat ini adalah pemberian dari Allah, maka akan terjadi apa? Fatuhibbuhum, kamu akan cinta kepada orang yang memberi itu. Jelas kan? Kamu akan cinta. Wa takhafu qati'atuhum, dan engkau akan takut putus hubungan dengan dia. Nah, maka ini yang dimaksud sebagai hijab, sebagai dinding, sebagai penghalang antara kita dan antara Allah. Jelas ya. Dan inilah yang menyebabkan kematian hati kita, kekerasan hati kita. Oh, ini umum orang. Ya, gini. Kalau yang kita lihat pemberian itu dalam makhluk, maka kuat ikatan kita dengan dia. Mau enggak mau? Mau enggak mau? Betul. Mau enggak mau? Kita tengok makhluk ini memberi, kita cinta sama dia. Hati kita kepada dia, pikiran kita ke dia, ya, akhirnya kita mengabdi sama dia. Yang penting dia senang, ya, yang penting dia senang, dia suka sama kita, ya. Akhirnya engkau cinta, engkau takut putus hubungan dengan dia, engkau bergantung dengan dia, engkau sibuk membalas budi baik dia. Yang istilahnya semua pikiran kita udah ke dia dah semua. Mau tak mau? Betul tak? Ini yang terjadi. Mungkin ada satu orang ngasih kita 10 juta, udah hancur dah kita. Udah hati kita sama dia, ya kan? Kita cinta sama dia, pikiran kita dia, bergantung kita sama dia. Ini yang terjadi kan? Ini yang terjadi. Yang akhirnya kita mengabdi sama dia. Ya. Jadi apabila umpamanya ada orang memberikan kita sesuatu, ya kan? Atau ada orang membeli barang dari kita, lalu kita melihat bahawa tidak melihat bahawa itu adalah dari Allah. Yang kita saksikan, yang kita lihat hanya makhluk ini. Ya, yang kita lihat, yang kita ingat hanya makhluk ini yang memberi, hanya makhluk ini yang membeli. Apabila keadaannya seperti ini, maka apa yang kita dapat dari itu sebagai hijab pendinding kita antara kita dan Allah. Kalau kondisi kita seperti ini, ya kan? Ini pemberian dia, semakin banyak pemberian dia kepada kita, semakin kuat hijabnya kita sama Allah. Jelas. Semakin kuat bergantungnya kita sama dia, bersandarnya kita sama dia, akhir hidup kita jaga perasaan dia, kita tidak pedulikan Allah. Jika dia ridha, Allah tidak ridha, kita lebih mengutamakan ridha dia, walaupun harus melanggar hukum Allah. Ini faktanya seperti itu, ya kan? Ya. Jadi apabila seseorang memberikan kepada kita sesuatu dan kita tidak menyaksikan, tidak melihat bahawa itu dari Allah,
maka akhirnya kita cinta sama dia. Kita takut putus hubungan dengan dia. Nah, inilah yang dikatakan hijab, penghalang kita antara kita dengan Allah. Semakin hati kita kepada manusia kuat, semakin jauh kita dengan Allah. Betul? Merasa semua ya? Karena apa? Karena hati manusia ini tabiatnya jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati manusia ini, ya kan, cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Memang hati itu tercipta seperti itu. Jelas? Hati manusia memang Allah ciptakan seperti itu. Dia akan cinta kepada yang berbuat baik kepada dia. Kalau saat pemberian manusia yang diberikan kepada kita dan kita melihat murni dari dia dan dia tidak bisa menyaksikan ini dari Allah, hati kita jatuh sama dia. Itu sudah tabiatnya hati kita. Mau tidak mau? Mau tidak mau? Siapapun yang kita tengok orang itu berbuat baik sama kita, maka kita akan cinta sama dia. Itu tabiatnya hati kita. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati kita ini cinta kepada yang berbuat baik kepada dia. Coba ente bayangkan, apa yang dilakukan manusia kepada kita, dia memberikan sesuatu dan kita tidak menyaksikan itu dari Allah. Bagaimana kuat hati kita sama dia? Ya, kata bahasa Pontianak apa? Tergila-gila kita sama dia. Ya? Nah, kita tidak bisa lepas ikatan sama manusia. Bergantung benar hidup kita dengan manusia. Karena kita melihat yang dia berikan itu dari dia, bukan dari Allah. Ya. Kalau yang kita lihat itu dari Allah, maka setiap kenikmatan itu semakin cinta ente sama Allah, semakin kuat ente bergantung sama Allah. Kalau kita ini tahu ini dari Allah, cinta kita kemana? Ke Allah. Kalau kita melihat ini dari manusia, cinta kita kepada manusia. Tabiat hati macam gitu, tak bisa ente ubah. Ada orang datang sama ente ngasih 100 juta, udah jatuh cinta ente sama dia. Hati memang seperti itu. Itu tabiat hati kita. Jadi kalau kita melihat itu dari makhluk, kita cinta sama dia. Kalau kita melihat dari Allah, kita cinta sama Allah. Jelas? Ya? Jadi kalau kita melihat bahwa yang berbuat baik ini fulan bin fulan, yang memberi ini fulan bin fulan, atau yang membeli ini fulan bin fulan, kita tidak menyaksikan Allah. Yang kita saksikan hanya fulan bin fulan, hati kita cinta kepada fulan bin fulan ini. Mau tak mau? Tak bisa ente ubah. Sudah tabiat hati. Tabiat hati seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, maka pemberiannya menjadi penghalang di antara dia dan Allah. Semakin banyak pemberian manusia, semakin kuat penghalangnya dengan Allah. Dan ini faktanya memang. Ini kenyataannya. Kita ini lebih kuat kepada manusia itu. Nah. Ini yang pertama. Wa idza mana'aka Allah Ta'ala bi an la yu'tiya ma sa'alta wa la yujiba ma da'auta fatulazimul wuquh fi babik li'ilmika annahu la ma mana'aka bukhla wa la azza walakin li hikmatin la ya'lamuha illa Allah fa huwa ata'un wa ihsanun minhu ilaik. Dan apabila Allah mencegah engkau, ya, dan apabila Allah mencegah engkau, pengertian mencegah ini, Allah tidak memberi apa yang kita minta, Allah tidak mengabulkan doa kita,
Itu maksudnya Allah mencegah. Ya. Apabila Allah mencegah engkau, yaitu Dia tidak memberi apa yang engkau minta, tidak mengabulkan doa kamu, dan engkau tetap berdoa kepada Allah, engkau tetap meminta kepada Allah, karena engkau tahu bahawa Allah itu tidak mengabulkan doa kamu, tidak memberi apa yang engkau minta, bukan karena Allah kikir, bukan karena Allah tidak mampu memberikan, tetapi Dia tidak memberikan kepada kamu karena ada rahasia yang hanya Dia yang mengetahuinya. Maka penolakan ini adalah pemberian dari Allah. Saya paham tak? Bingung masih? Ya kan? Gini, kita datang sama satu orang, kita minta sesuatu sama dia, dia tidak memberi. Apa alasan kira-kira? Hanya dua alasan, tak ada alasan yang ketiga. Kalau dia tidak memberi, dia punya, berarti dia kikir. Jelas? Ataupun dia tidak memberi kerana memang dia tidak punya. Hanya dua alasan. Kalau tidak kikir, tidak ada kemampuan. Antara dua kan? Ada ke alasan ketiga ni? Satu orang kita minta sama satu orang, dia tidak ngasih. Ada alasan ketiga lagi? Tidak ada. Dia tidak punya, atau dia memang masin kata orang dia nak. Kan? Hanya dua alasan. Dan dia tahu bahawa Allah tidak memberikan kepada dia. Allah tidak mungkin kira. Allah Maha Dermawan dan Allah Maha Kaya. Dan dia meyakini bahawa Allah tidak memberi, ada rahasia yang tahu hanya Allah. Maka dia terus berdoa kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah. Maka pencegahan ini adalah kebaikan. Ya, macam begini, kita minta sama orang tua kita, kita kenal orang tua ini baik, kita minta tak dikasih. Orang tua tak mungkin masin sama anak, ya kan? Apalagi dia berduit, berarti ada apa? Ada hal tak di balik itu? Ada, pasti ada. Logika kan macam gitu. Ya, orang tua berduit, baik, dia tak ngasih, anak minta tak dikasih. Ente bilangkan kikir, tak baik orang tua ni bilang tak berduit, kaya dia, berarti ada apa? Ada alasan. Jelas? Ada alasan. Apabila pencegahan Allah ini membuat kamu terus berdoa kepada Allah, maka pencegahan itu adalah anugerah dari Allah, kebaikan untuk kamu. Allah tidak memberi, pasti ada baiknya untuk kita, kebaikan untuk kita. Ya. Jadi kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, tiap hari minta sama Allah, tapi tak kabul-kabul lah doa. Tapi kita tetap minta sama Allah, tiap hari tetap minta, karena kita yakin bahawa Allah ini tidak mengabulkan doa kita bukan karena kikir, bukan karena tak punya. Kita yakin Allah tidak mengabulkan doa kita ini karena ada hikmah, ada rahasia, ya, yang diketahui hanya Allah. Ya. Hanya kita setiap hari berdoa kepada Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah untuk kita. Jadi penolakan dari Allah adalah kebaikan, dan pemberian dari manusia adalah hijab. Ya. Seperti di sini, wala man'un tasilu bihi ilaihi rabbik khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Pencegahan, ya kan? Allah tidak memberikan engkau, tetapi itu sebab menyampaikan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada pemberian, tetapi pemberian itu memutus hubungan engkau dengan Allah. Jelas ya? Pencegahan, tapi itu menyampaikan engkau dengan Allah, itu lebih baik daripada pemberian, daripada pemberian, tetapi itu yang menyebabkan putusnya hubungan engkau dengan Allah. Bisa faham tak?
Apa contoh? Jangan faham je. Ini maksud seperti ini. Contoh seperti ini. Kita berdoa tiap hari. Tiap hari berdoa sama Allah. Tidak Allah kabulkan. Tapi kita tetap berdoa sama Allah. Ya. Tak kabul-kabul, tapi tetap berdoa. Nah, itu lebih baik daripada Allah kabulkan doa kita lalu kita putus doa. Ya kan? Andaikan kita minta, ya Allah berilah kaya, kata Allah kaya-kaya kan. Kemudian ada satu orang doa sama Allah, ya Allah beri saya kaya, Allah kabulkan. Tapi karena Allah kabulkan itu, dia putus hubungan sama Allah. Lebih baik mana? Tidak dikabulkan. Jadi pemberian, ya kan? Pencegahan, tapi itu membuat engkau terhubung terus dengan Allah, menyampaikan engkau dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi tapi itu memutuskan hubungan dengan Allah. Macam kita baca zikir, andaikan baca la ilaha illallah sekian, nanti Allah murahkan rezeki, Allah murahkan ini, kita baca berbulan-bulan tak ada apa, tapi kita tetap baca terus. Daripada dia baca zikir ini, akhirnya Allah kabulkan, putus, tak pernah zikir lagi. Banyak kan? Waktu susah, bagus ke masjid. Waktu susah, bagus ke majlis taklim. Gitu Allah kasih kekayaan, malah inilah jadi penyebab dia tak ke masjid. Inilah jadi penyebab dia tak berzikir. Inilah jadi penyebab dia tak taklim. Maka istilahnya kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan, tetapi membuat diri kita dekat sama Allah, itu lebih baik daripada kekayaan, kebahagiaan, tapi membuat kita lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita lupa sama Allah. Tapi kalau kaya, ingat, itu lebih bagus lagi. Tapi jarang. Jarang. Jelas. Jadi apapun bentuknya kesusahan diri, kesusahan harta atau keluarga, kesusahan di keluarga, tapi itu membuat ente dekat sama Allah, itu lebih baik daripada kebahagiaan tapi ini menjauhkan ente dari Allah. Ya. Tapi kita tetap pilih, walaupun jauh sama Allah, kaya, kita pilih kaya. Itu dah nak jelaskan minggu lalu, nafsu kita, tabiat nafsu kita. Ya. Terus kita masuk sekarang adab. Adab qabulul ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Jadi ulama mengatakan ada 3 adab. Ya. Atau 3 cara bagaimana pemberian manusia itu tidak membuat kita terhijab dari Allah. Ya. Agar pemberian manusia itu tidak menghijab kita dengan Allah. Ya. Jadi tadi kalau kaya tapi lupa kepada Allah, itu satu kehinaan. Ataupun susah tapi dekat dengan Allah, itu adalah kemuliaan. Tapi ada satu lagi, yaitu senang dekat dengan Allah, kaya dekat dengan Allah, bahagia dekat dengan Allah. Ini bagaimana cara bisa dapat ini? Agar kebahagiaan itu tidak menghijab, kesenangan itu tidak menghijab kita dari Allah. Ya. Apabila 3 adab ini cara kita lakukan, maka sekaya apapun tidak akan melalaikan kita kepada Allah. Berapapun orang berik kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jelas. Yang pertama, syuhud annal khalqa wasa'id atau wasail, yaitu yang pertama syuhud al-awwal, syuhud annahu minallahil mun'im. Yang pertama, kita menyaksikan ketika kita menerima sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menerima satu pemberian, sedekah, hibah, zakat, apapun, jual beli, maka kita menyaksikan bahawa itu adalah dari Allah. Ya, itu adalah dari Allah.
fatahmaduhu wa tashkuruh. Engkau memuji Allah, engkau bersyukur kepada Allah. Jelas. Jadi waktu kita nerima sesuatu, kita saksikan ni dari Allah, jangan menambil lah sebenarnya. Jangan menasal ambil. Saksikan bahawa ini dari Allah. Maka engkau bersyukur kepada Allah. Engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Yang kedua, syuhud annal khalqa wasaid atau wasaid, bahawa kita menyaksikan makhluk ini hanya perantara. Kalau bahasanya kurir. Seseorang yang memberi barang kepada kita itu perantara untuk mengantarkan kepada kita. Jelas. Ini logikanya biar mudah, logika seperti ini. Logika seperti ini. Ana punya barang, saya punya barang, saya kirimkan ke satu orang, kan? Yang nyuruh saya ngirimkan ke orang itu. Orang kan, saya sampai ke rumah dia. Barang-barang saya yang nyuruh ngirim. Orang yang menerima itu yang harusnya kemana? Karena yang nyampaikan ini hanya kurir. Ente bersyukur, terima kasih sama dia, betul, doakan dia. Tapi ana barang ana yang ngirim. Kurir ini hanya sebatas terima kasih, sudah cukup. Kita percaya anda yang ada pada kita ini milik Allah, bukan? Ini keyakinan kita ya. Semua yang ada pada manusia milik Allah, bukan? Milik Allah. Terus seseorang itu mau memberikan kepada kita, ada dorongan dari hati enggak? Tak mungkin dia berikan langsung beri gini kan, ada dorongan lo pengen ngasih dia, bawa dikasih. Tak mungkin kan orang ngasih langsung gini, enggak robot ke apa, tak mungkin. Tetap ada dorongan dari hati. Siapa yang gerakkan hati itu kalau tidak Allah? Barang milik Allah, Allah yang ngirimkan. Lalu kita dikasihkan barang itu, lalu kita bersujud sama orang itu, lupa sama Allah. Mana logika kan tak masuk. Bisa masuk tak logikanya dulu? Ya? Yang gerakkan hati siapa? Kita bisa gerakkan hati kita, mana bisa? Allah yang gerakkan hati kita. Terus kita berkeyakinan semua adalah milik Allah. Yang ada pada kita milik Allah, hanya titipan, yang ada sama siapa pun milik Allah. Yang artinya siapa yang memberi? Lalu kita bersyukur sama orang tu. Bisa masuk tak logika dulu? Jadi orang yang memberi hadiah kepada kita itu, yang kita saksikan mereka hanyalah perantara, kurir. Jangan lebih daripada itu. Fatahmaduhum, orang yang ngantaran ini puji dia, terima kasih istilahnya, syukuri mereka. Seperti yang diajarkan Nabi, man suniya ilaihi ma'ruf faqala dikaili li fa'ilihim bi fa'ilih jazakallahu khairah faqad ablagha bisana, kata Nabi. Barang siapa yang disampaikan kepada dia kebaikan, satu orang datang memberikan kebaikan kepada dia, maka faqala li fa'ilihi, maka Nabi katakan kepada orang tersebut, semoga Allah membalas kebaikan, doakan dia, cukup. Jangan berlebihan. Kita ni kan, ni kalau ndak dia nolong tak bisa. Mana bisa kita ingat Allah? Mana bisa kita ingat Allah? Malah cerita dia lah yang ngasih anak duit, dia lah yang ngasih anak. Ini lagi, udahlah hati yang ke manusia, mulut pun dizikirkan lagi. Tambah kuat tak sama manusia? Tambah kuat tak? Malah dipuji, dia lah yang bangunkan rumah anak, dia lah yang ngasih ini, dia lah yang ngasih ini. Terus Allahnya ke mana? Manusia itu yang ngasih kita hanya dua aja kasih dia.
terima kasih, moga Allah membalas kebaikan kau, cukup. Kata Nabi, kalau orang mengatakan ini sudah cukup, sudah, jangan berlebihan lagi, jangan ngambul-ngambul orang lagi. Sama-sama kena penyakit. Yang ngasih pun suka diambul, yang dikasih pun suka ngambul. Kalau tak dipuji orang tu tak mau ngasih, kan? Tapi dia biar dua-dua memang. Yang satu ini bergantung sama manusia, yang ini pun bergantung sama manusia. Dua-dua sama bergantung. Satu ngambul, satu ngasih. Jadi nah, macam ada satu orang cerita, dia mimpi malam dia tidur di rumah. Dia tidur malam itu mimpi ada yang mengatakan kau pergi ke masjid ini. Di situ kata dia ada orang berzikir sama Allah, kau bawa makan. Dia belum makan dalam keadaan lapar. Bangun dia, harus siapkan makanan, cari masjid dalam mimpi. Betul. Di situ ada orang berzikir. Dikasih makanan, makan dia. Nampak? Lalu dia habis selesai makan, dia bilang, "Pulan, kalau kau ada perlu apa-apa, kau datang enggak ke rumah aku, tinggal di rumah itu, tu kau ke sana enggak?" Apa yang dia bilang? Bagaimana saya akan meminta kepada kamu dan melupakan yang membawa kau ke sini? Macam gitu. Coba kita jawab sama orang tu, tak bahkan orang ngasih gitu. Kan? Bagaimana nak minta sama kau dan lupa yang membawa kau ke sini ini? Berani kita ngomong sama orang gitu. Tak ada orang ngasih lagi. Jelas. Jelas atau enggak? Itu kita berlebihan dalam menyikapi pemberian, terlalu berlebihan. Seakan-akan itu bukan dari Allah, dari manusia. Dia ajak kita puji, kita zikirkan. Di mana tempat kita ceritakan. Ini dia ngasih, ini dia yang nolong, ini dia ini dia ini. Kurir kita cakapkan ni. Macam kita datang orang hantar paket ke rumah kita. Lalu kita cerita, ini dia ni hantar paket. Untung ada dia ni hantar paket. Yang ngirim ke mana? Yang ngirim ni mana? Ente ngaku kita kata orang gila. Tukang paket nanti datang, dia ceritakan, dia jajakkan ke mana-mana. Dia yang ngirim ni. Dia ngantaran ke rumah ni. Kalau tak dia ngantar, tak ada barang mana ni. Terus yang ngirim ke mana? Yang punya barang ni ke mana? Kurir kita lulukan. Karena kita menganggap dia bukan kurir, inilah sebab menghijab kita dengan Allah. Inilah yang jadi sebab kita kuat bergantung sama dia. Inilah jadi sebab kita cinta sama dia. Inilah jadi sebab kita percaya dengan janji dia daripada janji Allah. Lebih percaya jaminan dia daripada jaminan Allah. Sampai bila pun kalau kita tidak merubah pola fikir kita, dia tetap bergantung sama manusia. Setiap hari ini. Hati ni udah beku benar sama manusia. Biar yang penting kalau dia suka, biar pun harus meninggalkan solat, ente lakukan untuk jaga perasaan dia. Biarpun harus menentang hukum Allah, tak apa-apa, yang penting dia suka. Kita jadikan dia Tuhan kita. Betul-betul kita mengabdi sama dia. Jelas? Jadi yang kedua, engkau saksikan bahawa makhluk ini adalah wasail, hanya perantara. Dan itu keyakinan kita. Keyakinan kita semua milik Allah. Jadi apapun sampai kita bukan dari dia, dari Allah. Itu keyakinan kita kan. Kalau kita bilang tak, ini harta dia, bisa bahaya iman kita. Kita punya keyakinan semua yang ada pada kita milik Allah bukan. Hanya titipan. Yang ada sama Fulan bin Fulan milik Allah bukan. Kalau sampai kepada kita dari Allah ke dari dia? Yang pemilik lah. Yang pemilik. Ana yang ngasih. Ana kasihkan ke dia. Ente terima kasih yang nyampaikan, ana ente cuekkan istilahnya.
Yang ente harus makasih karena anak yang punya. Jelas. Jadi pola pikir sikit tak bisa merosak. Nah, sikit tak bisa membahayakan. Bukan ente anggap sepele. Karena tabiat hati kita, kita cinta kepada yang berbuat baik sama kita. Kalau kita menganggap itu dari manusia, cinta kita kepada manusia. Tapi kalau kita menganggap itu dari Allah, cinta kita kepada Allah. Tinggal bagaimana kita mikir kena. Kalau ente mau cinta manusia, terus kita mandang manusia sampai tua ente bergantung sama manusia. Tapi kalau kita pandang ini dari Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, kita semakin cinta kepada Allah. Semakin kaya, semakin cinta. Semakin senang, semakin cinta. Ya. Kalau kita memandang itu dari makhluk, semakin banyak, semakin kita lupa sama Allah. Semakin kita lalai sama Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, sarful ata' fi sabilillah, menggunakan kenikmatan pemberian Allah itu di jalan Allah. Nah, kalau udah tiga ini bisa kita lakukan, kita memandang ini dari Allah. Kemudian yang kedua, makhluk ini hanya perantara. Kemudian yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini otomatis ketika kita memandang ini dari Allah, makhluk, kita akan gunakan di jalan Allah. Ya. Kalau udah tiga ini, tidak ada masalah lagi. Mau kaya gimana pun tidak ada masalah. Mau sesenang apa pun tidak ada masalah. Tidak harus ente rumah gubuk, tidak perlu. Masalahnya ente pola pikir ke mana. Kalau ente tahu kekayaan ente dari Allah, ente semakin cinta sama Allah. Tapi kalau ente memandang kekayaan bukan dari Allah, sikit harta itu ente membelakangi Allah. Tergantung kita mikiran. Kalau kita memandang itu dari Allah, walaupun Allah macam Nabi Sulaiman dikasihkan kekayaan, tidak melalaikan dari Allah. Berapa banyak pun ente dapat, tidak ada masalah. Ente mandang itu dari Allah, berarti cinta ente kemana? Ke Allah. Makin banyak nikmat, makin cinta tak? Makin cinta. Macam kita dapat dari orang ngasih hari ini 10 juta, cinta kita. Besok 100 juta, tambah cinta kita. Besok ngasih lagi, tambah cinta kita. Makin naik. Sama Allah gitu, mon. Kalau Allah ngasih kenikmatan dan kita memandang itu dari Allah, kita cinta. Semakin besar kenikmatan yang Allah berikan, semakin cinta kita sama Allah. Tapi orang yang seperti ini udah jarang. Ada sampai ngobankan ngasih ini, ya kan? Nah, rata-rata enggak. Ya. Ya, karena permasalahan di pola pikirnya yang bermasalah. Pola pikirnya bermasalah. Jadi dapat duit dari mana pun, apakah itu hadiah, hibah, jual beli, semuanya tidak akan menghijab dia dari Allah kalau tiga itu bisa dia lakukan. Tidak ada masalah. Tidak menghijab dari Allah. Ya. Walaupun dia miskin, tapi tetap dia mengatakan dari makhluk, tetap dia menghijab dari Allah. Mereka tidak ada duit, dikasih 50 orang, dia bersujud sama manusia, 50,000 orang. Ya. Tergantung pemikiran kita. Ya. Sebenarnya ini keyakinan kita. Kalau kita bisa menerapkan keyakinan semua dari Allah, yang ada sama kita dari Allah, yang ada sama dia dari Allah. Kalau dia ngasih, itu punya Allah. Yang gerakkan hati dia Allah. Maka dalam hikam ada nanti mengatakan, kata Imam Al-Bata, janganlah engkau menerima sesuatu dari makhluk sehingga engkau yakin ini dari Allah. Aku yakin ini dari Allah dengan alasan tadi. Bisa tidak masuk logika alasannya? Ya. Kemudian yang ketiga, waqad qil, sungguh dikatakan innan nas liqabulil ata salah satu aqsam, tiga kelompok manusia dalam menerima pemberian dari Allah. Ada tiga kelompok orang yang menerima pemberian. Minhum man yaral ata minal khalqi aw minallahi ta'ala wal khalqi fahuwa musyrik.
orang yang menerima pemberian, apakah itu hadiah, sedekah, hibah, pokoknya menerima, orang yang menerima ini bahwa ini adalah dari makhluk, si fulan yang memberi, si fulan yang membeli, si fulan ini dari makhluk, atau dia melihat bahwa datangnya pemberian itu himpunan, apa maksudnya, jadi perpaduan antara Allah dan makhluk. Jadi kalau dia mengatakan kalau dari Allah, bagaimana bisa sampai sama kita kalau tidak ada yang menyampaikan. Ini kan umumnya banyak kata ini kan. Ini dikatakan musyrik, dia menyekutukan Allah dengan makhluk. Iya, ini pemberian dari Allah. Bagaimana bisa kau sampai kau tidak manusia yang hantar? Ya, ini dinamakan musyrik, yaitu dia menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya. Yang kedua, minhum man la yadri aminallah aw minal makhluk, minal khalq. Yang kedua, dapat pemberian dia tidak tahu ini dari Allah atau dari makhluk. Yang penting dia ambil, dia tidak peduli dari Allah dari makhluk, pokok ambil. Kelompok pertama ini orang kelompok pertama dia menyekutukan Allah, ini kuat sekali ikatan dengan manusia. Kelompok yang kedua ini walaupun ente kasih apapun dia tidak akan mengenang jasa. Dia tidak mandang dari kau, dari Allah tidak mandang. Jelas. Ini dikatakan fahuwa munafik, ini orang munafik. Ini yang ketiga yang betul. Yang ketiga yang betul. Wa minhum man yara annahu minallahi ta'ala. Orang yang melihat bahwa pemberian ini dari Allah. Wa annal khalqa wasaid. Dan manusia ini hanya perantara. Jelas ya? Kemudian wa annallaha yaqdiru isalahu bila wasaid. Dan Allah mampu menyampaikannya tanpa perantara. Nah, jelas. Ini dari Allah. Yang manusia ini adalah perantara, dan Allah mampu menyampaikan tanpa perantara. Maka ini adalah seorang mukmin yang mukhlis, yang betul-betul mukhlis. Dia mengambil pemberian ini dari Allah, dan makhluk ini adalah perantara. Dan Allah bisa menyampaikan tanpa perantara. Jelas. Jadi yang satu dia mengetikadkan bahwa ini dari Allah. Yang kedua kita mengetikadkan bahwa fulan bin fulan ini hanyalah perantara. Yang ketiga kita mengetikadkan bahwa Allah mampu menyampaikan tanpa perantara. Jadi perantara ini bukan hal yang penting, tidak penting. Ya, tidak penting. Allah bisa menyampaikan tanpa perantara. Ya, jelas. Kalau kita punya keetikat ini yang paling betul. Yang pertama apa? Ini dari Allah. Yang kedua, makhluk ini adalah perantara. Yang ketiga, Allah mampu menyampaikan tanpa perantara. Bukan kita katakan iya memang dari Allah, kalau ndak lewat makhluk dari mana? Itu salah. Banyak hal yang sampai kepada kita tanpa perantara. Dan Allah mampu menyampaikan tanpa perantara. Ya. Jadi itu tiga tadi. Yang pertama, bahwa pemberian manusia itu adalah hijab. Jika kita memandang bahwa pemberian itu bukan dari Allah dan kita tidak menganggap manusia adalah perantara. Dan penolakan dari Allah itu adalah kebaikan. Dan penolakan dari Allah kebaikan. Apa sebabnya? Karena Allah tidak menolak atau tidak memberikan apa yang diminta si hambanya, bukan karena Allah kikir,
bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena ada rahasia, hikmah yang tahu hanya Allah. Jelas. Nah, cukup. Ada pertanyaan tak? Udahlah, azan dah cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.